Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, khususnya para netizen baik yang di YouTube ataupun yang di Facebook, mudah-mudahan yang menyaksikan tayangan ini Allah berikan keberkahan dalam setiap langkah dalam beramaliyah di kehidupan, dan mudah-mudahan juga Allah tetap masih memberikan kepada kita keistiqomahan dalam Islam, iman dan ihsan, dan mudah-mudahan kita juga masih diberikan kesempurnaan nikmat jasmani dan rohani tentunya. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya berbagi kembali menyambung pembahasan yang sudah cukup lama ya. Kalau teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan kami yang di YouTube sudah ada judulnya itu di playlist ya. Playlist kami yang di YouTube itu berjudul Kitab Yaqutun Nafis ya. Itu. Jadi Yaqutun Nafis itu adalah permata mulia dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kitabnya seperti ini punya kami. Kalau kitabnya sama nanti kita akan membahas di halaman ke-31 tentang sholat ya. Ini terbitan Darul Ihya Indonesia seperti itu ya. Masih bahasa Arab. Ini nanti halaman ke-31 ya, pembahasan yang akan kita ringkaskan sebelum kita masuk kepada rukun sholat, apa yang membatalkan sholat, apa yang dimakruhkan dan diharamkan, sampai kepada bagian akhir kita akan membahas sholat dari segi bahasa seperti itu. Baik teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk sharing ya, share kembali tangannya agar dapat memberikan tambahan jariah bagi kita insyaallah. Langsung saja, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu lughatan ad-du'a bi khairin. Jadi salat itu secara bahasa berarti mendoakan kebaikan ya, secara bahasa mendoakan kebaikan. Wa syar'an, sedangkan menurut syariah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi ghaliban. Nah, itu. Sedangkan menurut syariat, salat adalah rangkaian bacaan dan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam pada umumnya. Seperti itu. Yang selanjutnya keterangan, sedangkan yang tidak umum seperti salat orang bisu, maka ia salat tanpa adanya bacaan, dan salatnya orang yang sedang dalam keadaan terikat, maka ia salat tanpa adanya gerakan. Dan sedang diculik ya kan, tapi tidak bisa menggugurkan kewajiban, tetap ada harus mengerjakan sholat tanpa adanya gerakan ya, tentunya dengan isyarat sebagaimana orang yang sakit seperti itu. Selanjutnya, sholat wajib yang diwajibkan dan waktu-waktu pelaksanaannya. As-shalawatul maktubah hamsun, itu. As-shalawatul maktubatu hamsun. Jadi sholat wajib itu yang diwajibkan ada 5. Yang pertama az-zuhru. Yang pertama sholat zuhur ya, wahiyya arba'u raka'atin. Itu. Sholat zuhur jumlahnya 4 rakaat. Wa awwalu waqtiha zawalus syamsi. Awal waktunya adalah ketika tergelincirnya matahari, pelaksanaannya ya. Akhiruhu masiruz zilli kulli syai'in mislahu siwa zillil istiwa'i wal asru. Sedangkan waktu akhir pelaksanaan sholat zuhur adalah ketika panjang bayangan suatu benda berukuran sama dengan benda tersebut. Setelah bayangan istiwa saat matahari berada di tengah-tengah pada waktu asar ya, seperti itu. Atau sebelum waktu asar, bagian akhir. Jadi makruh juga kalau mengerjakan sholat. Nanti pada pembahasan akan ada disampaikan. Mepet-mepet ya, tanpa adanya uzur seperti itu. Jangan sampai ya. Jadi sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab ya. Nanti kalau kita mengerjakan dengan yang baik ya insyaallah nanti semua amalan akan juga baik seperti itu. Baik ya, selanjutnya wal asru, sholat asar yang kedua, wahiyya arba'u rakaatin. Sholat asar juga sama seperti sholat zuhur, pelaksananya adalah 4 rakaat seperti itu. Wa awwalu waqtiha idza sara zillu kulli syai'in mislahu. Jadi waktu asar berjumlah rakaat dan waktunya adalah jika panjang bayangan suatu benda berukuran sama dengan benda tersebut dengan ukuran sedikit lebih panjang. Nah, seperti itu. Wa zada qalilan ya, dengan sedikit lebih panjang. Yang selanjutnya tadi pertama, kedua, dan yang ketiga sholat maghrib ya. Wal maghribu wahiyya salasu rakaatin. Sholat maghrib itu pengerjaannya adalah waktunya adalah 3 rakaat ya, berjumlah 3 rakaat. Waktunya wahiyya salasu rakaatin, dikerjakan dengan 3 rakaat. Wa awwalu waqtiha. Waktu pelaksanaannya
Gurubu qurdis syamsi. Nah, itu. Jadi waktu pelaksanaannya awal waktunya adalah ketika ia bulat. Ya. Ketika bulat matahari benar-benar telah tenggelam maksudnya. Wa akhiruhu ghaibu batus syafaqil ahmar. Nah, jadi akhir waktunya adalah hilangnya awan atau mega merah. Jadi wong Jawa mega merah. Nah, akhir waktunya ketika hilang mega merah. Kalau di Indonesia kayaknya tidak terlihat loh. Kalau misalnya sedang berada di Mekah atau Madinah, insya Allah terlihat tuh. Nah, kita kan beda ya situasi dan kondisinya. Kalau sudah maghrib aja biasanya habis berbuka, kalau Ramadan itu sudah hilang kan itu. Padahal masih ada. Nah, yang itu tidak dilihat oleh mata telanjang seperti itu. Selanjutnya yang keempat ya. Wal isya'u atau salat isya wa hiya arba'u raka'atin. Ya, salat isya dikerjakan 4 rakaat. Ya, salat isya berjumlah 4 rakaat atau dikerjakan 4 rakaat. Wa hiya arba'u raka'atin wa awwalu. Ya, dikerjakan 4 rakaat dan waktu awal pengerjaannya waqtiha ghaibu batus syafaqil ahmari. Nah, seperti itu. Jadi awal waktunya adalah hilangnya mega merah tadi saat waktu maghrib habis masuk sholat isya. Wa akhiruhu tulu'ul fajri shadiqa. Nah, waktu akhir waktunya pelaksanaan dari sholat isya adalah terbitnya fajar shadiqa, yaitu fajar yang menyebar di ufuk. Ya, kalau kayak sekarang tuh inilah ya saat kalau dulu azan 2 kali saat di zaman Nabi kan ada azannya Bilal, ada azannya Abdullah bin Umi Maktum. Jadi ketika Bilal azan tuh masih boleh makan. Ya, ini ada yang salah tafsir dari kaum sebelah kan. Jadi ketika azan dia masih makan minum itu salah tafsir. Ada azan yang kedua. Azan kedua adalah azannya Abdullah bin Umi Maktum benar-benar sudah terbitnya fajar shadiq. Maka kata Rasulullah ketika Abdullah bin Umi Maktum naik ke menara, Bilal turun, lalu dia azan di Abdullah bin Umi Maktum tadi sahabat Nabi radhiyallahu anhu, maka kita tidak boleh lagi makan atau minum. Kalau ada yang di mulut segera dimuntahkan. Selanjutnya wasubahu, sholat subuh yang terakhir. Wahia rak'atani. Jadi sholat subuh itu jumlahnya 2 rakaat. Wa awwalu, waktu awal pelaksanaannya waqtiha tulu'ul fajri shadiqa. Ya, sholat subuh 2 rakaat, awal waktunya adalah terbit fajar shadiq. Wa akhiruhu, dan waktu akhir pelaksanaan sholat subuh tulu'us syamsi. Nah, itu. Waktu akhir terbitnya awal waktunya saat terbit fajar shadiq atau subuh tadi ya, sholat subuh, dan waktu akhir pelaksananya adalah saat matahari terbit. Ya, batas tuh ya. Kalau sudah saat syuruk ya, matahari mulai terbit kan belum boleh sholat tuh, nanti beberapa saat gitu kan. Jadi kalau saat terbitnya kan masih tidak boleh sholat tuh, waktu terbitnya matahari seperti itu. Sama seperti saat tenggelam matahari kan saat maghrib seperti itu. Nah, ini saja teman-teman bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti sholat kita bahas pada bagian yang selanjutnya dari kitab Yaqutun Nafis atau Permata Mulia dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi jangan protes dulu, tonton sampai selesai ya. Jangan sampai nanti kok begini begitu, tapi simak ini penjelasan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya. Ringkasan ya, kitab Yaqutun Nafis ini ringkasan daripada kitab fikih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang ringan dan lebih mudah untuk diajarkan. Nah, ini kalau dibahas di pondok pesantren sudah tidak asing lagi. Nanti akan kita sambung pembahasannya pada a'dzarus shalah, yaitu uzur-uzur dalam sholat. Apa itu? Simak saja nanti pembahasan berikutnya, insya Allah akan kami lanjutkan kembali, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.